Bayangkan ini, negara tetangga kita mengajukan proposal pembangunan jembatan sepanjang 48 kilometer yang menghubungkan Melaka dengan Duai. Proyek raksasa senilai hampir 2.000 triliun rupiah. Dan yang paling menarik, mereka bilang Indonesia tidak perlu keluar uang sepeser pun. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Infrastruktur kelas dunia, gratis. Tapi tunggu dulu. 3 presiden Indonesia dari masa ke masa kompak memberikan jawaban yang sama. Tidak. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Pertanyaannya sederhana. Kenapa kita menolak hadiah gratis senilai ribuan triliun? Apakah para pemimpin kita gila? Atau justru ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang mereka lindungi? Selamat datang di Asupan Otak, channel yang membedah fakta di balik keputusan besar bangsa kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena hari ini kita akan kupas tuntas strategi geopolitik tingkat tinggi yang jarang dibahas di media mainstream. Mari kita mulai dari awal. Bagian 1. Saat tetangga mengetuk pintu dengan janji manis. Sebelum kita masuk terlalu dalam, mari luruskan posisi kita dulu. Coba bayangkan situasi ini dengan logika sederhana yang kita pakai sehari-hari. Kamu punya rumah besar, halamannya luas, tanahnya subur. Di kebun belakang ada pohon sawit yang berbuah lebat, pohon karet yang getahnya mengalir deras. Di bawah tanah ada cadangan batu bara dan minyak bumi yang melimpah. Tidak cuma itu, di rumah ini tinggal 60 juta anggota keluarga yang rajin bekerja, produktif, dan yang paling penting, mereka adalah konsumen yang suka belanja. Rumah ini seperti gadis cantik yang sedang mekar, sangat menarik di mata siapapun yang melihatnya. Tiba-tiba, tetangga di seberang jalan datang bertamu. Dia berpakaian rapi, membawa tas kerja tebal dan mengetuk pintu dengan sopan tapi penuh percaya diri. Dia bilang begini, "Tetangga yang baik, ayo kita bangun jembatan ini biar kita makin dekat. Soal biaya, kamu tidak perlu keluar uang sepeser pun. Saya yang akan cari investornya, saya yang bawa kontraktornya. Kamu tinggal duduk manis, terima beres. Nanti kita bisa dagang bareng, kita bisa kaya bareng." Janji yang terdengar sempurna, gratis, megah, modern, dan menjanjikan persahabatan abadi yang menguntungkan. Siapa yang tidak mau dikasih jalan tol gratis di depan rumahnya? Nah, gambaran tadi adalah realita dari apa yang sedang terjadi dalam geopolitik kita hari ini. Itulah gambaran dari proyek Jembatan Selat Melaka, sebuah mega proyek yang menghubungkan Melaka di Malaysia dengan Dumai di Riau, Indonesia. Hingga Januari 2026 ini, proyek ini statusnya masih berupa proposal, tapi bukan proposal biasa yang didiamkan di laci meja. Ini adalah proposal yang didorong secara sangat aktif, konsisten, bahkan agresif oleh pihak tetangga kita, terutama inisiatif dari pemerintah negara bagian Melaka. Mereka benar-benar tidak main-main. Keseriusan mereka bisa kita lihat dari detail teknis yang mereka ajukan. Rencananya, jembatan ini, atau kombinasi antara jembatan gantung dan terowongan bawah laut, bakal membentang membelah lautan sepanjang 47 hingga 120 km, tergantung rute mana yang nanti disepakati. Coba bayangkan skalanya. Jembatan Suramadu, kebanggaan kita yang menghubungkan Jawa dan Madura, panjangnya sekitar 5,4 km, dan itu sudah terasa sangat panjang dan megah. Jembatan Selat Melaka ini panjangnya bisa 10-20 kali lipat dari Suramadu. Kalau ini jadi dibangun, ini bakal memecahkan rekor dunia. Ini bakal menjadi monumen teknik sipil terbesar di Asia Tenggara. Tentu saja proyek semegah ini butuh uang yang tidak sedikit. Dan disinilah bagian yang bikin mata kita terbelanak. Mekanisme pembiayaan yang mereka tawarkan adalah PFI atau Private Finance Initiative. Dalam bahasa kita, artinya inisiatif pendanaan swasta. Pihak tetangga dengan percaya diri mengklaim pembangunan raksasa ini tidak akan membebani APBN kedua negara. Mereka bilang Indonesia tidak perlu keluar uang rakyat Indonesia. Malaysia pun tidak perlu keluar uang kerajaan, karena semuanya akan ditanggung oleh konsorsium investor swasta internasional yang sudah siap menggelontorkan dana. Berapa dana yang disiapkan? Perkiraan biaya terbaru di tahun 2026 ini mencapai angka yang bikin kalkulator error. 115-120 miliar dolar Amerika. Mari kita rupiahkan biar kerasa dampaknya. Dengan kurs saat ini, angka itu setara dengan hampir 2.000 triliun rupiah. 2.000 triliun. Itu angka yang hampir setara dengan separuh lebih dari total belanja negara Indonesia dalam setahun. Uang segitu bisa buat bangun ribuan sekolah, ribuan rumah sakit, atau ratusan ribu kilometer jalan desa. Logika awam kita pasti berteriak,
Wah, gila. Kalau gratis dan dibayarin swasta, kenapa kita tolak? Kan lumayan dapat infrastruktur canggih gratisan. Kapan lagi kita punya jembatan terpanjang di dunia tanpa keluar keringat? Apa kita tolak? Apa kita tidak menyia-nyiakan rizki? Tapi tunggu dulu, tahan dulu euforia itu. Disinilah letak kecerdasan kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Disinilah kedewasaan kita diuji dalam dunia geopolitik, ekonomi strategis, dan diplomasi tingkat tinggi. Ada satu hukum besi yang tidak boleh dilanggar. Hukum itu berbunyi, there is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Di balik setiap tawaran investasi yang terlalu manis, pasti ada perhitungan untung rugi yang sangat rumit. Di balik tawaran jembatan megah itu, ada pertaruhan kedaulatan yang harganya tidak bisa dinilai dengan uang 1.000 atau 2.000 triliun rupiah sekalipun. Pemerintah Indonesia dari masa ke masa sangat sadar akan bahaya laten ini. Para pemimpin kita, para insinyur kita, para ahli strategi pertahanan kita tidak silau dengan beton raksasa. Mereka tidak silau dengan janji manis investasi asing. Mereka melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang disebut kepentingan nasional jangka panjang. Mari kita bedah logika swastanya. Kalau ada investor swasta mau keluar uang 2.000 triliun, pasti mereka mau uangnya kembali kan? Ditambah dengan keuntungan alias profit. Pertanyaannya, dari mana mereka dapat untung itu? Apakah cuma dari tarif tol orang yang lewat jembatan? Rasanya mustahil. Butuh ratusan tahun buat balik modal kalau cuma dari tiket tol. Pasti ada konsesi lain yang diminta. Mungkin pengelolaan lahan di Sumatera, mungkin hak eksklusif atas sumber daya alam kita, atau mungkin kendali atas kebijakan perdagangan di wilayah itu. Inilah yang disebut harga tersembunyi. Selain itu, kita harus paham sifat dasar dari sebuah jembatan. Jembatan itu sifatnya netral. Dia bisa dipakai untuk pergi, tapi dia juga bisa dipakai untuk datang. Dia bisa dipakai untuk mengirim barang kita ke sana. Tapi dia juga bisa dipakai sebagai pipa raksasa untuk menyedot kekayaan alam kita ke sana dan membanjiri pasar kita dengan barang-barang mereka. Kalau industri kita belum siap, kalau pagar rumah kita belum kuat, jembatan itu justru akan menjadi ancaman bagi ekonomi rakyat kita di Sumatera. Kita tidak mau Sumatera yang kaya raya ini cuma berakhir menjadi penonton di rumah sendiri, cuma jadi pasar buat produk tetangga. Bagian 2. 3 presiden, 1 suara kompak bilang tidak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagian yang membuktikan bahwa bangsa kita ini sebenarnya punya garis kebijakan yang sangat kokoh, meskipun nahkodanya berganti. Coba perhatikan sejarah politik di negara manapun. Biasanya kalau presidennya ganti, kebijakannya ikut ganti. Proyek yang disukai presiden lama sering dibatalkan oleh presiden baru. Itu hal yang lumrah dalam dinamika politik. Tapi untuk urusan proposal jembatan Selat Malaka ini, terjadi sebuah fenomena aneh tapi nyata. Fenomena yang sangat langka. 3 Presiden Republik Indonesia, 3 putra terbaik bangsa dengan latar belakang yang berbeda, dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, dan dengan visi politik yang berbeda, ternyata memiliki satu suara yang sama. Suara yang bulat, tegas, dan tidak bisa ditawar. Mereka semua kompak menolak secara halus, namun mematikan terhadap ide penyatuan fisik antara Sumatera dan Semenanjung Malaya ini. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Pak SBY dikenal sebagai pemimpin yang sangat santun, sangat diplomatik, dan selalu menjaga citra baik Indonesia di mata internasional. Beliau suka berteman dengan banyak negara. Slogannya, "A thousand friends, zero enemy." 1.000 kawan, 0 musuh. Logikanya, harusnya Pak SBY senang dengan ide jembatan persahabatan ini kan? Tapi faktanya, di masa pemerintahan beliau, justru muncul sebuah tandingan visi yang sangat nasionalis. Pak SBY secara halus mengalihkan fokus pembicaraan dari jembatan Selat Melaka menjadi jembatan Selat Sunda. Pesan tersirat beliau sangat jelas dan tajam. Hei tetangga, sebelum saya menyambungkan rumah saya ke rumah kamu, saya harus menyatukan dulu kamar-kamar di dalam rumah saya sendiri. Beliau menekankan bahwa sebelum menghubungkan Sumatera dengan negara asing, Indonesia harus terlebih dahulu menyatukan 2 pulau terbesarnya, Jawa dan Sumatera. Ini adalah bentuk nasionalisme integrasi. Pak SBY sadar kalau Jawa dan Sumatera belum tersambung kuat, tapi Sumatera sudah tersambung ke Malaysia, maka gravitasi ekonomi Sumatera bakal lari keluar, bukan lari ke Jawa. Beliau ingin menjahit baju Indonesia dulu sampai rapat, baru mikirin baju tetangga.
Ini adalah langkah cerdas untuk melindungi ekonomi dalam negeri agar tidak terpapar kompetisi langsung dari luar sebelum kita siap. Lanjut ke era kedua, era Bapak Joko Widodo atau Pak Jokowi. Kita semua tahu Pak Jokowi adalah Bapak Infrastruktur. Beliau punya hobi yang unik, membangun. Membangun jalan tol, membangun bendungan, membangun bandara. Di mana-mana ada semen dan beton. Malaysia melihat ini sebagai peluang emas. Wah, ini presidennya suka bangun-bangun nih. Pasti mau dong dibangunin jembatan terpanjang di dunia. Gratis lagi. Mereka melobi Pak Jokowi dengan gencar. Tapi apa jawaban Pak Jokowi? Beliau justru mengeluarkan visi poros maritim dunia dan secara masif mengalihkan fokus negara pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Analisis nasionalis di balik sikap Pak Jokowi ini sangat dalam. Beliau menyadari sebuah bahaya laten, membangun jembatan ke Malaysia tanpa memiliki infrastruktur logistik yang kuat di dalam Sumatera hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar. Bayangkan, kalau jembatan Melaka-Dumai jadi, tapi jalan dari Dumai ke Palembang masih rusak, jalan dari Dumai ke Medan masih sempit, maka barang dari Malaysia akan mudah masuk dan menumpuk di Riau, tapi barang dari Palembang susah payah mau dikirim ke Riau. Kalah telak kita. Makanya Pak Jokowi bilang, nanti dulu jembatannya, kita bangun dulu tol Trans Sumatera, kita siapkan dulu pelabuhan kita siapkan dulu kawasan industri kita. Kita harus punya otot yang kuat dulu, biar nanti kalau tanding panco sama tetangga, kita seimbang atau bahkan kita yang menang. Ini adalah strategi penguatan pondasi. Jangan terima tamu kalau rumah masih berantakan. Bereskan dulu perabotannya, baru buka pintu. Dan sekarang kita masuk ke era ketiga, era Presiden Prabowo Subianto. Hingga Januari 2026 ini, di bawah komando Pak Prabowo, sikap Indonesia tetap konsisten, bahkan nuansanya lebih tegas lagi ke arah kedaulatan dan ketahanan. Pemerintahan Pak Prabowo lebih memprioritaskan proyek yang berdampak langsung pada swasembada, ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya alam. Logika kedaulatan Pak Prabowo sangat strategis. Bagi beliau, kedaulatan bukan sekedar garis batas di peta, tapi juga ketahanan ekonomi. Beliau memandang bahwa ketergantungan fisik pada jembatan internasional harus dihitung secara matang. Jangan sampai jembatan itu malah jadi titik lemah pertahanan kita. Jangan sampai jembatan itu mengganggu stabilitas logistik laut yang selama ini menjadi kekuatan alami Indonesia sebagai negara kepulauan. Pak Prabowo ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Kalau kita butuh makan, kita tanam sendiri. Kalau kita butuh energi, kita olah sawit sendiri. Kita tidak butuh jembatan asing untuk memberi makan rakyat kita. Sikap konsisten dari tiga pemimpin ini, SBY, Jokowi, dan Prabowo, mengirimkan sinyal yang sangat kuat ke dunia luar bahwa Indonesia memiliki visi jangka panjang yang berkelanjutan. Kita tidak mudah digoyang, kita tidak mudah tergiur oleh kemegahan fisik sesaat. Mungkin ada yang bertanya, apakah sikap menolak ini tandanya kita anti tetangga? Apakah kita benci sama Malaysia? Jawabannya, sama sekali tidak. Penolakan ini bukan didasari oleh rasa benci, melainkan oleh kematangan diplomasi dan kepentingan nasional. Ini adalah bentuk cinta tanah air yang rasional, bukan emosional. Ada tiga alasan besar kenapa sikap ini justru sangat menghargai hubungan kedua negara. Alasan pertama, menjaga marwah Selat Melaka. Kamu harus tahu, Selat Melaka itu bukan selat sembarangan. Itu adalah salah satu selat tersibuk di dunia, urat nadi perdagangan global. Ribuan kapal tanker raksasa, kapal kargo super besar lewat di situ setiap hari. Indonesia, sebagai salah satu negara yang mengelola selat ini, memiliki tanggung jawab besar menjaga kelancaran ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia. Membangun jembatan fisik yang melintang di atas selat sesibuk itu punya resiko besar. Tiang-tiangnya bisa mengganggu navigasi. Ketinggian jembatannya bisa membatasi kapal-kapal raksasa yang mau lewat. Kalau sampai terjadi kecelakaan, kapal menabrak jembatan, ekonomi dunia bisa lumpuh dan Indonesia yang bakal disalahkan. Jadi, menolak jembatan itu juga berarti menjaga keamanan dunia. Alasan kedua, keseimbangan ekonomi. Pemimpin kita menyadari bahwa ekonomi Indonesia harus menjadi tuan di rumah sendiri. Dalam hubungan persahabatan yang sehat, posisi kedua belah pihak harus setara. Kalau jembatan dibangun saat industri Sumatera belum siap, maka arus barang dari Semenanjung Malaya akan mengalir deras seperti air bah ke Indonesia. Sementara arus barang dari Indonesia ke sana cuma sedikit. Itu bukan kerjasama yang sehat,
Itu namanya eksploitasi halus. Kita ingin kerjasama yang win-win solution, bukan winner takes all. Alasan ketiga, kemandirian geopolitik. Menolak proposal besar bernilai ribuan triliun tanpa merusak hubungan diplomatik adalah bukti kekuatan diplomasi Indonesia. Kita bisa bilang tidak dengan senyum, kita bisa menolak dengan santun, kita tetap bersahabat erat dengan Malaysia di ASEAN, kita tetap saling kunjung, kita tetap latihan militer bareng. Tapi kita punya hak prerogatif, hak mutlak untuk menentukan mana infrastruktur yang paling dibutuhkan rakyat kita saat ini. Dan menurut hitungan kita, yang butuh dibangun itu jembatan antar desa di Sumatera, bukan jembatan ke luar negeri. Izinkan saya kasih sebuah ilustrasi yang menyentuh hati biar kamu paham perasaan para pemimpin kita. Bayangkan seorang ayah yang punya anak gadis yang sedang tumbuh dewasa. Tiba-tiba ada tetangga kaya yang datang melamar, menawarkan rumah mewah, mobil mewah, dan jalan pintas menuju kekayaan. Tapi sang ayah menolak dengan halus. Dia bilang, "Maaf Pak, bukan saya tidak suka sama Bapak, tapi anak gadis saya harus selesaikan sekolahnya dulu. Dia harus mandiri dulu, dia harus punya karir sendiri dulu. Saya tidak mau anak saya menikah cuma buat numpang hidup enak. Saya mau anak saya berdiri tegak, dan nanti kalau dia sudah siap, dia akan memilih pasangannya sendiri dengan kepala tegak." Itulah Indonesia. Para pemimpin kita adalah ayah yang bijak itu. Mereka menjaga kita, rakyat Indonesia, agar tidak terlena oleh jalan pintas, agar kita mau berproses menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Kita patut bangga bahwa pemimpin-pemimpin kita tidak silau harta. Mereka lebih memilih jalan sunyi membangun pondasi daripada jalan ramai membangun monumen yang belum tentu berguna. Sikap kompak tiga presiden ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki integritas. Kita tahu bahwa kekuatan sejati bangsa dimulai dari persatuan infrastruktur di dalam negeri sendiri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kita akan terus bedah fakta-fakta menarik seperti ini yang jarang dibahas di tempat lain. Bagian 3. Malaysia yang butuh kita, bukan sebaliknya. Mari kita bicara dari hati ke hati, bicara soal fakta ekonomi yang sering luput dari pandangan kita sehari-hari. Selama ini mungkin tanpa sadar, kita punya mentalitas minder. Kita sering merasa kita ini negara berkembang yang butuh bantuan negara lain. Kita butuh investasi mereka, kita butuh teknologi mereka. Tapi untuk kasus jembatan Selat Melaka ini, saya mau ajak kamu membalik cara pandang itu 180 derajat. Coba kita bedah datanya dengan kepala dingin. Sebenarnya siapa yang lebih butuh jembatan ini? Apakah kita yang ada di Sumatera atau mereka yang ada di Semenanjung Malaya? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu. Faktanya, kita jauh lebih kuat dari yang kita duga. Kitalah pihak yang dicari-cari itu. Kitalah gadis cantik yang sedang diperebutkan itu. Coba kita lihat peta persaingan di Selat Melaka per Januari 2026 ini. Di seberang sana, pelabuhan-pelabuhan di Melaka dan sekitarnya sedang berjuang keras untuk tetap relevan. Mereka menghadapi hidup mati kompetisi. Di sebelah selatan, ada Singapura yang masih menjadi raksasa tak tergoyahkan sebagai hub maritim dunia. Di utara, ada pelabuhan-pelabuhan baru di Thailand dan Vietnam yang makin agresif. Malaysia butuh terobosan baru. Proyek Melaka Gateway yang sempat mereka gadang-gadang bakal jadi saingan Singapura, kini terus berupaya mencari momentum baru. Mereka butuh napas buatan, dan oksigen ekonomi yang paling segar dan paling dekat ada di mana? Ada di Sumatera, Indonesia. Coba kamu bayangkan, Sumatera sebagai sebuah negara sendiri. Pulau ini dihuni oleh 60 juta jiwa penduduk. Itu 2 kali lipat lebih banyak dari total penduduk Malaysia yang cuma sekitar 30 jutaan. 60 juta orang ini bukan angka statistik doang, ini adalah pasar masamsar. 60 juta mulut yang butuh makan, 60 juta orang yang butuh baju, butuh mobil, butuh gadget, dan butuh jasa perbankan. Bagi industri di seberang selat yang pasar domestiknya sudah jenuh, Sumatera adalah surga, Sumatera adalah masa depan. Mereka melihat kita dengan mata berbinar. Mereka ingin jembatan itu jadi jalan tol bagi produk biskuit mereka, mobil Proton mereka, jasa asuransi mereka untuk membanjiri pasar Riau, Medan, sampai Palembang. Tapi tunggu, daya tarik kita bukan soal pasar konsumen doang. Ada harta karun yang jauh lebih berharga yang mereka incar. Sumber daya alam dan energi. Sumatera bukan sekedar pasar, Sumatera adalah lumbung energi dan pangan nasional. Di perut bumi Sumatera, ada cadangan batu bara yang melimpah. Di atas tanahnya terhampar kebun sawit terluas di dunia. Ada karet kualitas terbaik, ada kopi yang mendunia.
Selama ini komoditas itu kita kirim lewat pelabuhan-pelabuhan kita sendiri. Tapi bayangkan kalau ada jembatan, mereka ingin akses VIP, akses karpet merah. Truk-truk kontainer bisa langsung masuk ke Riau, angkut sawit mentah, angkut karet mentah, langsung digaspol dibawa ke pabrik-pabrik di kawasan industri mereka. Di sana, bahan mentah kita diolah, dikasih label Made in Malaysia, lalu dijual lagi ke dunia dengan harga mahal, atau bahkan dijual balik ke kita. Inilah yang diwaspadai oleh pemerintah kita, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan melanjutkan visi Pak Jokowi, kita sedang gencar-gencarnya melakukan hilirisasi industri. Kebijakan kita jelas, stop jual tanah mentah. Kekayaan alam Sumatera tidak boleh lagi dikirim ke luar negeri dalam bentuk mentah, harus diolah di sini. Sawit Riau harus jadi minyak goreng atau kosmetik di pabrik Riau. Batu bara Sumatera harus jadi listrik buat menerangi rakyat Sumatera. Karet Sumatera harus jadi ban mobil buatan Sumatera. Inilah logika kedaulatan yang kita pegang teguh. Menahan diri dari pembangunan jembatan internasional saat ini adalah langkah strategis yang sangat cerdas. Kita ingin memastikan bahwa nilai tambah, proses pengolahan, itu tetap terjadi di dalam negeri. Biar pabriknya ada di sini, biar lapangan kerjanya buat anak muda Riau, buat anak muda Aceh, buat anak muda Lampung, bukan buat tenaga kerja di seberang sana. Kita sedang memperkuat ekonomi lokal di Sumatera sebelum terhubung secara fisik dengan pasar luar. Coba kamu pikir, kalau jembatan itu dibangun sekarang, saat industri kita baru mau tumbuh, bisa-bisa pabrik kita mati muda karena kalah saing dengan industri tetangga yang sudah mapan puluhan tahun lebih dulu. Kita tidak mau itu terjadi. Kita tidak perlu menjatuhkan upaya negara tetangga dalam membangun. Itu hak mereka. Biarkan mereka berjuang dengan Melaka Gateway-nya. Tapi kebanggaan kita terletak pada fakta bahwa Indonesia kini fokus membangun ekosistem maritimnya sendiri. Kita punya pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang sedang kita kebut jadi hub internasional. Kita punya pelabuhan Dumai di Riau yang makin sibuk. Kita ingin kapal-kapal raksasa dunia itu sandar di pelabuhan kita, bukan cuma numpang lewat. Kita ingin menjadi pemain utama di jalur perdagangan tersibuk dunia, bukan sekedar penonton di pinggir selat. Selain itu, ada pertimbangan geografis yang sangat nasionalis. Sumatera memang seksi bagi siapapun, dekat dengan jalur internasional. Tapi kebijakan nasional saat ini lebih memprioritaskan konektivitas domestik. Coba lihat progres Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS di tahun 2026 ini. Sebagian besar ruas utama dari Aceh hingga Lampung sudah hampir rampung dan tersambung. Arus barang kini lebih lancar. Truk durian dari Medan bisa cepat sampai ke Jakarta. Kain songket Palembang bisa cepat sampai ke pasar Tanah Abang. Kita sedang menyatukan pasar kita sendiri. Kita memastikan bahwa hubungan dagang harus bersifat dua arah dan setara. Prinsip kesetaraan. Nasionalisme kita adalah memastikan bahwa produk UMKM dan industri Sumatera mampu menguasai pasar dalam negeri dulu sebelum bersaing di pasar semenanjung. Izinkan saya kasih sebuah ilustrasi lagi yang menyentuh hati, biar kamu paham betapa pentingnya sikap jual mahal ini. Bayangkan kamu punya anak gadis yang sangat cantik dan pintar. Namanya Siti. Siti ini punya bakat masak yang luar biasa. Masakannya enak banget. Tiba-tiba ada pemilik restoran kaya raya dari kota sebelah datang melamar Siti. Dia bilang, "Pak, izinkan Siti menikah dengan saya. Nanti Siti saya kasih dapur mewah di restoran saya. Tapi tugas Siti cuma mengupas bawang dan menyiapkan bahan. Nanti yang masak koki saya. Dan masakannya dijual atas nama restoran saya." Sebagai orang tua yang bijak, apa jawaban kamu? Pasti kamu tolak. Kamu bakal bilang, "Maaf Pak, Siti tidak akan saya izinkan jadi tukang kupas bawang di tempat Bapak. Saya akan sekolahkan Siti, saya akan modelin Siti buka warung makan sendiri di depan rumah. Biar Siti yang masak, biar Siti yang jadi bosnya. Biar orang sekampung makan masakan Siti yang otentik. Nanti kalau warung Siti sudah besar, kalau Siti sudah jadi koki terkenal, baru kita bicara bisnis bersama. Itu pun sebagai mitra sejajar, bukan sebagai bawahan." Itulah sikap Indonesia terhadap Sumatera. Kita tidak mau Sumatera cuma jadi tukang kupas bawang buat industri tetangga. Kita mau Sumatera jadi raksasa ekonomi yang mandiri. Sikap kita ini bukan bentuk kesombongan, dan bukan berarti kita menutup diri. Sikap Indonesia adalah bentuk kedewasaan bernegara. Kita tahu apa yang kita miliki sangat berharga. Menjaga kekayaan alam untuk diolah sendiri adalah wujud nyata cinta tanah air. Kita tetap menghargai tetangga. Hubungan dengan Malaysia tetap sangat baik dalam bingkai persaudaraan serumpun ASEAN. Kita tetap bersahabat. Tapi ingat,
Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mandiri secara ekonomi. Dengan memperkuat infrastruktur internal terlebih dahulu, kita sedang menyiapkan posisi tawar yang jauh lebih kuat untuk masa depan. Suatu hari nanti, jika jembatan itu benar-benar dibutuhkan dan dibangun, kita pastikan saat pita peresmian digunting, posisi Indonesia sudah sejajar. Kita bukan lagi pihak yang membutuhkan bantuan, tapi kita adalah mitra strategis yang berdiri sama tinggi. Kebanggaan kita muncul dari melihat Sumatera bertransformasi dari penyedia bahan mentah menjadi pusat industri berteknologi tinggi yang mandiri. Jadi kalau ada yang bilang kita bodoh karena menolak investasi gratisan, senyumin saja. Dan bilang dalam hati, maaf, kami tidak bodoh. Kami cuma sedang menjaga harta warisan buat anak cucu kami. Kami sedang menyiapkan diri untuk jadi pemenang. Bagian 4. Jebakan hinterland. Jangan sampai kita jadi sapi perah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang agak berat, tapi ini adalah daging dari segala daging wawasan kebangsaan kita. Kita sering mendengar para pakar ekonomi dan geopolitik bicara soal istilah asing yang namanya hinterland. Apa sih sebenarnya hinterland itu? Dan kenapa istilah ini menjadi momok menakutkan yang dihindari mati-matian oleh para pemimpin kita di Jakarta? Secara sederhana dan membumi, hinterland itu artinya daerah belakang atau daerah penyokong. Tugas daerah hinterland cuma satu, mensuplai kebutuhan kota utama yang lebih maju. Contoh gampangnya begini, Bogor dan Depok adalah hinterland bagi Jakarta. Orang Bogor kerjanya di Jakarta. Sayur mayur dari Bogor dijualnya ke Jakarta. Uang orang Depok habisnya buat belanja di Mall Jakarta. Pusat gravitasi uang dan kehidupannya ada di Jakarta. Bogor dan Depok cuma jadi penyangga. Nah, sekarang kamu bayangkan konsep ini dalam skala antar negara, dalam konteks jembatan Selat Melaka. Ada resiko besar, resiko yang sangat nyata bahwa Sumatera yang kaya raya ini akan berakhir jadi hinterland bagi Semenanjung Malaya. Mari kita bedah skenario terburuknya kalau kita tidak waspada. Bayangkan jembatan itu sudah jadi, mulus, megah, dan gratis dilewati. Jarak tempuh dari Dumai Riau ke Melaka Malaysia mungkin cuma butuh waktu 1 jam naik mobil. Itu jauh lebih cepat daripada Dumai ke Pekanbaru, apalagi ke Palembang atau Jakarta. Secara hukum alam ekonomi, air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan uang akan mengalir ke tempat yang lebih efisien. Kalau akses ke Melaka lebih gampang, maka gravitasi ekonomi Riau dan Sumatera bagian tengah bakal tersedot kuat ke utara, ke Malaysia. Apa akibatnya buat industri kita? Ini yang ngeri. Investor global akan berhitung ulang. Mereka bakal mikir begini, ngapain gua capek-capek bangun pabrik di Riau yang mungkin listriknya belum sekuat di seberang atau birokrasinya masih proses perbaikan? Mending gua bangun pabrik di Melaka atau Kuala Lumpur yang kawasannya sudah mapan. Toh bahan bakunya, sawitnya, karetnya, batu baranya, tinggal ambil dari Riau lewat jembatan itu. Cuman 1 jam sampai. Dan tenaga kerjanya tinggal impor orang Riau, pagi-pagi lewat jembatan, suruh kerja, sorenya suruh pulang lagi ke Indonesia. Susu dan dagingnya diambil, tapi kandangnya tetap di Indonesia. Bahan mentah kita disedot habis-habisan untuk menghidupi industri mereka, sementara nilai tambah ekonominya, pajak besarnya, keuntungan pabriknya, semua menumpuk di seberang selat. Kita cuma kebagian ampasnya, dan kita cuma jadi konsumen barang jadi buatan mereka. Baju yang kita pakai, makanan kaleng yang kita makan, elektronik yang kita beli, semuanya made in seberang, padahal bahan bakunya dari tanah kita sendiri. Inilah jebakan hinterland. Pemerintah Indonesia di tahun 2026 ini sedang berada dalam puncak kebijakan hilirisasi nasional. Kita sedang berjuang mati-matian membangun smelter, membangun pabrik pengolahan sawit, membangun pabrik ban. Tujuannya apa? Supaya barang yang keluar dari Sumatera itu bukan lagi barang mentah, tapi barang jadi, barang bernilai tambah tinggi. Kalau jembatan itu dibuka sebelum industri hilir kita matang, sebelum otot industri kita kuat, maka habislah kita. Industri kita bisa mati muda, layu sebelum berkembang karena kalah start dan kalah fasilitas. Makanya, menunda jembatan ini sebenarnya adalah strategi membeli waktu. Kita sedang membeli waktu agar industri di Sumatera tumbuh dulu menjadi raksasa yang mandiri, bukan sekadar pemasok. Tapi resiko ekonomi itu belum seberapa dibandingkan resiko yang kedua, resiko disintegrasi ekonomi dan sosial. Ini menyangkut keutuhan bangsa, menyangkut persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila. Secara geopolitik, kedekatan fisik itu sangat mempengaruhi orientasi hati dan pikiran.
Kalau perut, dompet, dan gaya hidup rakyat Sumatera lebih bergantung pada ekonomi Malaysia daripada ekonomi Jawa atau Kalimantan, maka ikatan emosional kebangsaan bisa luntur pelan-pelan. Bayangkan, kalau orang Riau sakit, berobatnya ke Malaka karena lebih dekat lewat jembatan. Anak orang Medan sekolah, kuliahnya ke Kuala Lumpur karena aksesnya gampang. Orang Palembang belanja lebaran, perginya ke mall di Johor. Lama-kelamaan, orientasi hidup mereka bukan lagi ke Jakarta, bukan lagi ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Mereka akan merasa saudara dekat mereka adalah tetangga di seberang selat, sementara Jakarta atau IKN dianggap saudara jauh yang tidak ada gunanya. Ini bahaya laten, ini bisa melemahkan kohesi nasional kita. Pemerintah kita sangat sadar akan hal ini. Itulah kenapa visi besar Indonesia di tahun 2026 ini adalah memperkuat konsep Indonesia sentris. Pembangunan tidak lagi hanya terpusat di Jawa, tapi menyebar ke IKN di Kalimantan dan ke seluruh pelosok negeri. Faktanya, pemerintah sedang mempercepat integrasi logistik antar pulau, program tol laut, kapal-kapal ro-ro raksasa, dan penyelesaian jalan tol Trans Sumatera atau JTTS yang kini sudah menghubungkan titik-titik ekonomi utama dari Lampung hingga ke utara. Semua itu punya satu tujuan mulia, mengikat nadi ekonomi Sumatera agar tetap tersambung kuat ke jantung Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa denyut nadi ekonomi Sumatera tetap terikat kuat pada kepentingan nasional Indonesia, bukan tertarik ke gravitasi ekonomi negara lain. Kita ingin warga di Riau, di Medan, di Jambi merasa bahwa masa depan ekonomi mereka berada dalam integrasi pasar domestik Indonesia yang luas. Kita ingin mereka merasa lebih dekat secara ekonomi dengan saudara-saudara mereka di Kalimantan dan Jawa. Kehadiran IKN di Kalimantan adalah jangkar baru. IKN dibangun di tengah-tengah Indonesia untuk menyeimbangkan beban, untuk menarik kembali fokus seluruh rakyat agar melihat ke tengah, bukan melihat keluar. Ini adalah strategi menjaga keutuhan rumah tangga bangsa. Kita tidak ingin ada anggota keluarga yang merasa lebih nyaman main di rumah tetangga daripada di rumah sendiri. Tapi perlu diingat, sikap waspada ini bukan berarti kita menutup diri, bukan berarti kita mau jadi negara isolasi seperti Korea Utara. Sama sekali tidak. Indonesia di tahun 2026 ini justru sangat aktif dalam perdagangan bebas. Kita anggota aktif RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Kita dagang sama siapa saja. Prinsip kita adalah diplomasi yang bermartabat. Kita tetap bersahabat erat dengan Malaysia. Kita sayang sama mereka sebagai saudara serumpun. Namun, cinta tanah air berarti memahami bahwa setiap negara memiliki hak untuk melindungi zona ekonomi strategisnya. Kita memilih terhubung melalui jalur laut yang sudah ada, menggunakan kapal-kapal feri dan kargo. Kenapa laut lebih kita pilih daripada jembatan fisik untuk saat ini? Karena jalur laut lebih fleksibel. Kita bisa mengontrol kepabeanan, kita bisa mengontrol karantina hewan dan tumbuhan, kita bisa menjaga keamanan biati. Kalau jembatan fisik yang terbuka 24 jam, kontrolnya jauh lebih sulit. Resiko penyelundupan barang ilegal, narkoba, atau hama penyakit jauh lebih besar. Jadi kesimpulan dari bagian ini sangat dalam. Nasionalisme yang kita bahas ini adalah nasionalisme yang menjaga keutuhan. Mengapa sikap waspada ini mencerminkan rasa cinta tanah air yang tinggi? Karena bagi kita, persatuan adalah prioritas. Kita memastikan bahwa Sumatera tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem ekonomi Indonesia.